ini beneran ya, netizen biar tahu POV, ini orang konvensional ketemu dirimu yang basis IT. Aset kita ketika investment tuh aku ya percayanya di reksadana, investment saham, bisnis yang memang ada underlying aset. Ada underlying asetnya. Nah dari sini seorang yang dirimu ada basic pengusaha konvensional yang ada ke digital. Caranya menerangkan ke orang seperti aku gimana? Oke. Sebelum kita meraih lebih jauh ke trip ya. Oke, aman. Kok dirimu so trust banget? Satu Bitcoin itu punya underlying. Kalau dibilang nggak punya underlying itu salah. Karena ada biaya produksi atau proses produksi memining Bitcoin lah, yang seperti saya bilang. Ya kan? Oh, yang di IT itu yang di mining itu. Iya, mining kan harus beli alat investasi mining Bitcoin, kemudian bayar listrik, bayar sewa, yang banyak banget itu ya? Ya, anggaplah seperti ketika orang mau melakukan mining emas, tambang emas. Kan harus beli alatnya kan? Ya, nggak bisa gratisan dong? Iya dong. Nah, itu ada biaya produksinya. Setuju nggak? Setuju. Oke, berarti proses produksi Bitcoin itu punya biaya. Dan saat ini average biaya di seluruh dunia, kalau kita hitung dengan listrik dan lain sebagainya, itu kurang lebih sekitar $100.000. Oh, itu alasan kenapa? Oh. Makanya kenapa Bitcoin sekarang harganya di atas $100.000. Karena kita baru halving, nah itu proses produksinya dong. Itu baru satu. Kemudian kedua, ada yang namanya sekarang jurusan baru dok, di perkuliahan ada yang namanya ekonomi digital. Nggak tahu pernah dengar apa nggak? Iya. Kemarin kan ada Dr. Prabu Revolusi yang mengisi di media kita, CryptoWave. Itu cara memvaluasi Bitcoin dengan nilai trust. Karena semua ini kan dengan trust. Itu namanya Metcalfe Law, di mana nilai sebuah jaringan itu bertumbuh seiringan dengan jumlah penggunanya. Secara rumus, matematika. Ini nanti boleh nonton di media kita CryptoWave. Nah, kemudian ketiga yang dibilang ada underlying-nya itu salah. Karena di ekonomi digital, kita ketika melakukan pendekatan terhadap sesuatu, kita nggak boleh pakai mindset tradisional. Saya kasih sebuah contoh, dok. Contoh ada rumah di Pondok Indah. Iya. Ada 20-30 rumah. Iya. Iya kan? Ketika satu rumah harganya laku 10 miliar, rumah di sekitarnya kira-kira ngikut nggak harganya 10 miliar? Nggak mungkin. Hah? Nggak mungkin. Pasti ngikut kan? Nggak mungkin lebih murah kan? Bisa lebih mahal. Bisa lebih mahal, tapi lebih minimum 10 miliar. Dan betul kan? Pasti lebih mahal malah. Apakah semua rumah di Pondok Indah ini harus laku untuk menciptakan valuasi di Pondok Indah? Enggak kan? Nggak harus. Satu transaksi saja terakhir, misal ada rumah laku 10 miliar, maka rumah-rumah di sekitarnya akan ikutan nilainya either sama 10 miliar atau di atas 10 miliar. Ya, itu kejadian di sepatu juga. Nah, inilah yang disebut dengan ekonomi digital dan ini juga yang terjadi di Bitcoin. Jadi andai kata satu transaksi saja terjadi membeli satu Bitcoin, misalnya seharga sekarang 2 miliar lah, kita ngomong kan sekarang udah mendekati 2 miliar. Satu aja 2 miliar. Maka satu ekosistem akan percaya bahwa nilai satu Bitcoin ini minimum itu 2 miliar.